Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, berjumpa kembali dengan saya. Dan kali ini saya ingin memberikan informasi seputar hukum sekaligus ini juga merupakan mata kuliah bagi mahasiswa saya, khususnya mahasiswa hukum yang mengambil mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Dan untuk mahasiswa ini merupakan materi pertemuan yang keempat dengan tema materi kita adalah hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Selanjutnya, sebentar. Oke, agak sedikit error, mohon maaf. Itu ya, kadang suka error laptopnya. Kita bicara terlebih dahulu, apa itu konsumen? Siapa sih yang dimaksud dengan konsumen itu? Dan apa saja kategori konsumen? Oke ya. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 2, bahwa yang namanya konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang maupun jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik itu untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi yang hampir serupa juga teman-teman bisa lihat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saudara bisa baca sendiri ya. Oke, konsumen dikatakan adalah setiap orang. Apakah tidak termasuk dengan badan usaha? Mengingat kalau dikatakan setiap orang itu juga merujuk pada yang namanya subjek hukum, ya. Sedangkan kita belajar secara dasar hukum bahwa subjek hukum itu tidak semata-mata hanya terdiri atas subjek hukum manusia atau orang, tetapi juga ada yang namanya badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam perkembangannya, konsumen tidak hanya semata-mata ditujukan untuk subjek hukum orang, tetapi juga termasuk pada subjek hukum badan hukum, badan usaha. Lalu kemudian ada kata pemakai barang dan atau jasa. Kata pemakai ini berarti untuk membedakan kriteria atau jenis-jenis konsumen. Nah, ada dalam arti luas konsumen itu ya dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya intermediate consumer atau konsumen sementara, konsumen antara, sorry, dan ada yang namanya ultimate consumer atau end user, yaitu pengguna akhir. Apabila kita melihat pada definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka sudah tampak jelas ya. Di kalimat akhirnya adalah tidak untuk diperdagangkan. Berarti konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan jenis atau bentuk ultimate consumer. Ultimate consumer atau pengguna akhir adalah setiap orang maupun badan usaha yang menggunakan produk barang atau jasa dengan tujuan untuk digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan. Nah, jadi tepat ya kalau bentuk definisi dari undang-undang tersebut kita kategorikan sebagai konsumen akhir. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen antara berarti dalam konteks ini posisinya adalah konsumen tersebut membeli produk barang atau jasa untuk kemudian diperdagangkan kembali kepada orang lain.
Jadi dia bukanlah sebagai pengguna akhir dari produk atau barang yang dia beli, tetapi dia jual kembali kepada orang lain. Itu namanya intermediate atau konsumen yang bersifat antara, gitu ya. Ini adalah definisi atau bentuk-bentuk konsumen dalam lingkup yang lebih luas. Kemudian muncul pertanyaan pertama yang menjadi soal tugas saudara. Nanti jawabannya tolong dikirim melalui form yang nanti akan saya berikan di grup ya, mahasiswa saya. Ini khusus untuk mahasiswa saya saja soalnya. Pertanyaannya adalah, apakah istilah konsumen itu hanya untuk menggambarkan hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli saja? Dengan kata lain, apakah ada dikenal istilah lain untuk menyebutkan pengguna dari suatu produk barang atau jasa, ya, selain istilah konsumen? Jika ada, dalam transaksi atau hubungan yang seperti apa muncul istilah lain daripada konsumen? Saya rasa jelas ya. Pertanyaan ini pertanyaan nomor satu. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip konsumen. Yang pertama, ada prinsip let the buyer beware. Prinsip ini mengatakan bahwa kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha itu adalah seimbang, sehingga tidak perlu memerintahkan bahwa konsumen itu harus lebih berhati-hati, gitu ya. Karena posisinya seimbang, diharapkan keduanya itu sudah memahami siapa yang harus bertindak dengan baik dalam menjalankan transaksi tersebut. Kemudian, prinsip the Duker Theory. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam sebuah transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, maka yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian itu adalah pelaku usaha. Jadi pelaku usaha dikatakan seharusnya memiliki atau menerapkan prinsip kehati-hatian saat memperdagangkan, saat memasarkan produk, barang maupun jasa yang ia miliki. Nah, karena dianggap pelaku usaha menerapkan prinsip kehati-hatian, maka menurut prinsip yang kedua ini, pelaku usaha itu tidak dapat dipersalahkan apabila timbul kerugian bagi diri konsumen. Dan pada prinsip ini pula menuntut untuk konsumen yang membuktikan, ya, prinsip pembuktiannya terletak pada konsumen ketika konsumen itu merasa dirugikan. Jadi konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut bersalah. Lalu kemudian ada prinsip the privity of contract. Nah, dalam konteks ini bahwa hubungan antara pelaku usaha dan eh, konsumen itu secara tertuang dalam sebuah perjanjian, sehingga eh, pelaku usaha dapat dipersalahkan atas kerugian yang timbul dari diri konsumen apabila ada butir-butir yang tertuang dalam perjanjian yang tidak diindahkan alias diingkari. Dari sinilah terjadi yang namanya one prestasi. Jadi apabila ada one prestasi, baik dari pelaku usahanya ataupun konsumen, maka berdasarkan prinsip the privity of contract ini bisa dituntut salah satu pihak yang melakukan one prestasi atau cedera janji. Jadi dasarnya adalah harus adanya perjanjian gitu ya. Lalu kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip kontrak itu bukan merupakan syarat. Sehingga
apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dan kerugian tersebut timbul tidak didasarkan adanya perjanjian, gitu ya, perjanjian, maka sebenarnya yang dirugikan bisa atau berhak untuk melakukan penuntutan haknya. Jadi di sini syaratnya adalah tidak harus ada kontraknya dulu. Ini berbanding kebalik dengan yang nomor 3. Kalau nomor 3 itu mensyaratkan eh, adanya perjanjian tertulis karena hubungannya itu dipandang antara pelaku usaha dan konsumen timbul karena adanya kontrak antara kedua belah pihak. Nah, kalau yang nomor 4 ini dia mau menyanggah prinsip yang keempat itu tanpa harus adanya perjanjian atau kontrak yang dibuat. Kalau emang mengalami kerugian, maka bisa kok dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah kita masuk ke kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen yaitu yang pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa. Nah, disinilah prinsip kehati-hatian bagi diri konsumen sebelum menggunakan produk barang ataupun jasa, wajib bagi diri konsumen untuk mencari tahu lebih dulu, gitu ya. Apa saja informasi yang terkandung dalam suatu produk. Bagaimana penggunaan suatu produk, barang ataupun jasa. Sehingga kalau ada kesalahan atau kalau ada kerugian, padahal konsumen sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, konsumen dalam hal ini bisa meminta pertanggungjawaban dan dia tidak dapat dipersalahkan atas dasar kelalaian. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pemberian barang dan atau jasa. Jadi di sini diharapkan konsumen itu kalau memang sudah menggunakan produk, membeli produk barang, menggunakan suatu jasa, layanan jasa gitu ya, tolong beritikat baik untuk membayar sesuai dengan apa yang telah dibeli atau digunakan gitu ya. Jangan sampai apa namanya barang sudah dibeli misalnya, tapi tidak ada itikat untuk membayar, melakukan pembayaran. Hal ini tentu saja merugikan pelaku usaha. Lalu kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Nah, ini ada korelasi dengan poin yang kedua. Kemudian mengikuti upaya-upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan upaya-upaya penyelesaian sengketa apabila kedua belah pihak mengalami permasalahan. Dan bentuk upaya penyelesaian sengketa itu bisa ditempuh melalui dua cara. Ada cara litigasi dan non-litigasi. Ketika saudara memilih jalur litigasi, maka menempuh jalur melalui pengadilan. Sedangkan jalur non-litigasi, maka penyelesaiannya dengan cara-cara alternatif penyelesaian sengketa yang ada. Salah satunya adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Selanjutnya adalah hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada sekitar 9 hak yang dimiliki oleh konsumen. Kalau tadi kewajibannya ada 4 gitu ya, sekarang haknya. Hak yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Ya. Jadi mendapatkan kenyamanan dan keamanan itu menjadi haknya konsumen. Jadi jangan abai gitu ya. Lalu kemudian hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi jaminan yang dijanjikan. Saudara itu memiliki hak untuk memilih produk apapun yang ingin saudara beli dan saudara gunakan. Semuanya dikembalikan kepada diri saudara sesuai dengan kebutuhan saudara, gitu ya. Saudara tidak bisa diatur, tidak bisa dipaksa untuk membeli atau menggunakan produk tertentu. Saudara tidak bisa dipaksa oleh orang lain, tidak bisa pula diatur oleh orang lain ketika akan memilih barang. Kemudian adalah hak
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan atau jaminan barang atau jasa. Jadi saudara berhak untuk memperoleh kebenaran informasi yang termuat dalam suatu produk. Apabila saudara merasa kurang jelas, misalnya terhadap komposisinya, ini terbuat dari apa, berapa lama, ini expirednya gitu ya. Nah, saudara punya hak untuk menanyakan itu kepada pelaku usaha. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Saudara memiliki hak untuk menyampaikan bentuk komplain saudara, keluhan saudara, manakala saudara mengalami atau mendapatkan cacat produk misalnya ya dari produk yang saudara beli dan saudara konsumsi atau saudara gunakan. Nah, saudara dapat mengajukan itu langsung kepada pelaku usaha. Itu adalah sebagai bentuk hak saudara. Dan pelaku usaha juga seharusnya dapat menerima dan memberikan solusi ketika saudara mengajukan komplain atau keluhan tersebut. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi kalau saudara sampai menimbulkan ya permasalahan hukum dan saudara ingin mengajukan upaya penyelesaian sengketa secara patut, saudara berhak untuk mendapatkan advokasi, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa. Saudara bisa diberikan alternatif untuk menempuh jalur-jalur penyelesaian sengketa secara patut. Lalu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, ini merupakan juga peran dan tanggung jawab bersama ya. Jadi konsumen, masyarakat seharusnya mendapatkan pendidikan tentang bagaimana konsumen yang cerdas itu supaya sadar akan hak dan kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, termasuk bagi pelaku usaha. Faktanya adalah masyarakat kita masih banyak yang belum menyadari akan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Bahkan ada yang tidak tahu bahwa hak dan kewajiban tersebut justru diatur, ada payung hukumnya melalui undang-undang yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Siapakah yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap masyarakat selaku konsumen? Itu menjadi peran dan tanggung jawab bersama antara stakeholder terkait ya, pemerintah, lembaga-lembaga swadaya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen itu memiliki peran penuh untuk memberikan edukasi terkait dengan perlindungan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Jadi dilayani secara benar dan jujur itu menjadi hak saudara. Benar dan jujur dari segi kualitas produk barangkali, lalu harga gitu ya yang diperoleh, serta tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif. Diskriminatif itu banyak tolak ukurnya ya. Bisa saja saudara mungkin kayak saya pernah mendapatkan suatu tindakan diskriminatif, tapi bukan saya. Maksudnya saya pernah menonton sebuah tayangan gitu ya, di mana orang ini bercerita dia masuk salah satu toko pakaian dengan brand yang cukup ternama di salah satu mall dan dia ini sebagai konsumen datang menggunakan penampilan yang biasa aja gitu ya, pakai celana jeans pendek lalu pakai kaos oblong dan pakai sendal jepit. Jadi dia masuk ke toko itu, kemudian ternyata perlakuan menurut dia mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari para pelayan toko tersebut, dari para staf-staf toko tersebut. Bentuk diskriminatifnya apa? Jadi kalau ketika dia ingin bertanya itu dicuekin sama pegawainya, pegawai di toko tersebut gitu ya. Berbeda dengan halnya ketika dia lihat yang masuk itu konsumennya itu berpenampilan yang high class gitu ya, yang bagus penampilannya. Itu benar-benar dilayani, bahkan pegawainya itu bisa sampai nunduk gitu ya kepada konsumennya. Nah, hal yang seperti ini
seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha ya. Mungkin bisa dikasih tahu kepada pegawai-pegawai mereka ya, kalau mereka punya pegawai, agar tidak bersikap diskriminatif dalam melayani konsumen. Siapapun itu dipandang sama ya. Jadi jangan sekali-kali dilihat dari penampilannya. Siapa tahu kan dari penampilannya yang seperti itu ternyata dia itu orang yang berada. Kadang kan gitu ya. Orang yang berada itu orang yang punya segalanya, yang kaya gitu ya, justru penampilannya biasa aja gitu. Nah, jangan sampai mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kemudian, ada hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila saudara itu mengalami kerugian. Kerugian misalnya barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas produk, barang yang diterima misalnya terlambat gitu ya. Kalau sering kan saudara itu kadang belanja online aja misalnya ya, terus waktunya estimasinya 4 hari sampai, ternyata ada loh 2 minggu yang baru sampai. Nah ini kan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan gitu ya, estimasi barang itu sampai. Nah saudara bisa sebenarnya mendapatkan kompensasi, berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi penggantian. Lalu ada poin ke-9 dari hak konsumen adalah hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Nah, kemudian menurut ahli Siddhartha, ini ada 4 hak. Haknya sepertinya mirip deh dengan penjelasan saya pada pertemuan sebelumnya, yaitu pendapat dari pidato kenegaraannya John F. Kennedy, Presiden Amerika ya, yang mana pidato kenegaraannya menggaungkan ada 4 aspek hak dasar dari konsumen yang harusnya dapat dilindungi. Nah, sama menurut Siddhartha juga ada hak untuk mendapatkan keamanan, right to safety, lalu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas gitu ya, ada hak untuk hak untuk memilih, dan hak untuk didengar keluhannya. Dan 4 hak ini yang tadinya dalam pidato kenegaraan John F. Kennedy itu merupakan hak dasar perlindungan konsumen, ternyata dari 4 hak ini juga diadopsi kan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Nah kan ada kan ya. Jadi ada 4 hak ini diadopsi, dimasukkan juga dalam pasal di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sekarang eh, ada hak konsumen menurut eh, undang-undang pokok, undang-undang perlindungan konsumen, sorry, undang-undang perlindungan konsumen. Oke. Oh ini sudah ada ternyata. Saya tertulis 2 kali teman-teman. Sekarang kita masuk ke pelaku usaha. Nanti kita bicara tentang hak dan kewajibannya. Nah, siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha? Pelaku usaha, kalau tadi konsumen ada di pasal 1 ayat 2, dan pelaku usaha itu ada di pasal 1 ayat 3 atau pasal 1 angka 3 gitu ya. Nah, pelaku usaha itu adalah orang perorangan ataupun badan usaha, baik yang bentuknya badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, dan melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik dia secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Oke, sudah jelas lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu unsur orang perorangan itu apa, badan usaha itu apa, kan sudah jelas ya. Badan usaha itu bentuknya apa. Kalau berdiri sendiri ya perorangan gitu kan, usaha dagang. Kalau bersama-sama ya dalam bentuk CV, firma, lalu kemudian persekutuan perdata, perseroan terbatas. Jadi udah paham ya jenis kategori badan usaha. Nah, apa sih yang menjadi hak pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Apa yang menjadi hak pelaku usaha itu sebenarnya menjadi kewajibannya konsumen. Jadi kewajibannya konsumen itu berlaku haknya pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah kewajiban bagi diri
konsumen. Jadi timbal balik gitu ya. Nah, pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menyebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran. Kalau tadi kan katanya konsumen berkewajiban membayar suatu transaksi kan sesuai dengan nilai tukar yang diperjanjikan gitu ya. Nah, itu menjadi haknya pelaku usaha. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Lalu hak yang kedua, pelaku usaha justru juga berhak loh untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Lalu yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Nah, teman-teman kadang tahu kan kalau misalnya lagi tadi kewajiban konsumen dia juga ber, dia sorry kewajiban konsumen adalah mendapatkan upaya penyelesaian yang patut tadi gitu kan ya. Nah, sama gitu. Haknya pelaku usaha juga sama kalau dia juga dirugikan oleh konsumen. Nah, ada tindakan-tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha juga dapat hak yang sama mendapatkan pembelaan dalam hal penyelesaian sengketa menghadapi diri konsumen gitu ya. Lalu kemudian hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Jadi, kadang suka begini deh. Apalagi kalau pesen barang online ya, teman-teman kan suka baca review produk ya, gitu kan. Kadang itu apa namanya? Kita enggak kita bukan nuduh ya, tapi kalau pelaku usahanya sudah memberikan pelayanan yang baik gitu ya, produk yang dijual juga bagus gitu ya, tidak ada masalah, tapi kadang ada hal-hal tertentu dari diri konsumennya justru entah sekedar iseng gitu ya, ataupun memang entah ada masalah personal kenal dengan pelaku usahanya atau memang sengaja gitu dia memberikan review yang buruk terhadap produk barang atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha dan tentu ini akan menimbulkan apa ya kerugian bagi diri pelaku usaha. Nah, kalau memang tidak terbukti seperti apa yang dituliskan oleh konsumen melalui review tersebut, berarti kan pelaku usaha dalam hal ini dijatuhkan nama baiknya, usahanya. Sehingga kalau memang terbukti secara hukum pelaku usaha itu tidak bersalah, maka pelaku usaha memiliki hak loh untuk memperoleh rehabilitasi, perbaikan atas nama baiknya gitu ya. Maka dalam hal ini nanti konsumen harus bertanggung jawab seperti itu. Dan hak lainnya adalah hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya memiliki pertanyaan analisa yang kedua. Saudara, tolong apa namanya berikan jawaban. Ini soal kedua ya. Soalnya adalah berikan contoh implementasi yang menunjukkan bahwa saudara itu merupakan konsumen yang cerdas dalam penggunaan produk barang dan jasa. Oke, itu soal yang kedua. Soal yang pertama nanti silakan kalau nonton video ini majukan aja videonya gitu ya untuk dengar kembali pertanyaan saya. Lalu, oke, ada kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7. Di antaranya adalah pelaku usaha harus beritikat baik melakukan kegiatan usahanya. Itikat baik itu kan maksudnya juga selain melaksanakan dengan jujur gitu ya, produk yang dia jual juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian gitu ya. Lalu kemudian memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Harus jangan sampai ternyata produk barang itu sebenarnya ada cacat, rusak gitu ya, tapi tidak ada jaminan cacat tersembunyi dari sisi pelaku usaha. Berarti pelaku usahanya dalam hal ini tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta harusnya memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan suatu produk. Lalu kemudian yang ketiga, kewajiban pelaku usaha memperlakukan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, tuh. Tadi kan yang contoh yang saya kasih tadi sebelumnya ya.
di mana pegawainya itu bertindak diskriminasi hanya karena melihat dari segi penampilan seorang yang datang gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Pelaku usaha harus punya concern untuk hal tersebut gitu ya. Lalu menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Menjamin mutu barang artinya komposisi atau komposisi dari produk barang yang dihasilkan itu harusnya apa ya? Harus memiliki standar, memenuhi standar kualitas tertentu. Kalau makanan biasanya juga tunduk juga ya pada undang-undang produk halal. Ada tuh jaminan produk halal itu ada undang-undangnya sendiri. Misalnya kemudian kualitas produknya terbuat dari apa itu juga harus diperhatikan. Mutu, mutu produk gitu ya. Itu jadi kewajiban pelaku usaha. Jangan sampai menggunakan komponen-komponen yang membahayakan, mengancam keselamatan bagi diri konsumen. Lalu kemudian memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang. Nah, ini juga kewajiban pelaku usaha loh. Kadang kita lihat ya, di tempat-tempat perbelanjaan gitu kan, kadang ada tuh yang nggak menyediakan tester. Tapi kalau saudara lihat juga di sisi lain ada loh tempat pusat perbelanjaan yang menyediakan tester. Misalnya kalau ada parfum gitu ya, kita boleh nih Kak, coba aja cium, kita punya testernya kok. Siapa tahu nanti kakak bisa tertarik, cium aja dulu dipakai testernya. Nah, berarti dia sudah memenuhi kewajiban yang ini tadi ya. Jadi kalian sebagai konsumen itu punya hak untuk menguji mencoba barang gitu ya. Dan pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan, serta memberi kompensasi ganti rugi penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Atau juga dapat memberi kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya terakhir, pertanyaan ketiga saya untuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah ini adalah, dengarkan baik-baik untuk soal tugas yang ketiga. Pada umumnya yang sering terjadi adalah konsumen itu mengalami kerugian. Jadi posisinya yang sering terjadi dalam realitas adalah konsumen loh yang sering dirugikan oleh tindakan-tindakan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan atau menggunakan produk barang maupun jasa. Nah, saudara, saya minta untuk membuat ilustrasi contoh kasus. Bisa ngambil dari kasus apa, misalnya saudara tahu ya, kutip dari berita, atau mungkin pengalaman pribadi saudara. Contoh ilustrasi kasusnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan konsumen yang justru menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Serta tidak cukup hanya membuat ilustrasi contohnya saja. Setelah saudara buat ilustrasi contoh kasusnya seperti apa tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha, tolong berikan uraian analisis hukumnya atas kasus yang saudara buat tersebut dari sisi hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha. Oke ya. Dan sekian selesai materi untuk pertemuan yang keempat bagi mahasiswa saya. Semoga ini juga berguna bagi masyarakat yang mengklik video saya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.